Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita ketemu lagi bincang-bincang matematika. Ya, terus tidak bosan-bosan berulang-ulang memberi nasihat khususnya kepada mas-mas, mbak-mbak yang sedang sekolah, ya, supaya lebih menyukai matematika, berminat belajar matematika, tekun belajar matematika, dan agar supaya kecerdasan, kepandaian mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua menjadi lebih baik, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini saya sudah pensiun, saya sempatkan untuk bincang-bincang matematika free, ya. Kalau mau komen, mau like silahkan, share silahkan, subscribe juga jika mau, jika tidak apa-apa, ya. Tidak begitu diperlukan oleh saya, tetapi kalau mau subscribe supaya banyak yang melihat silahkan. Ya. Ada keuntungannya melalui YouTube seperti ini, bisa dilihat oleh siapa saja, kapan saja, dan generasi-generasi yang sekarang maupun yang akan datang yang sedang belajar, ya. Karena itu mari kita berdoa dulu, ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing tentunya. Bagi yang beragama Islam, mari berdoa supaya diberi tambahan ilmu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah tambahan ilmu dan rezeki kepahamannya. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita diberi kemudahan oleh Allah. Ya, juga supaya barokah, ya, kita bersyukur dengan baca hamdalah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya, semoga barokah dan bermakna, ya. Pembelajaran yang bermakna. Sebut aja ini pembelajaran karena saya lebih tua dan saya belajar matematika sudah lama. Ya, barangkali ada yang mendengarkan saja nanti transfer energinya, ya, semangatnya untuk belajar matematika itu menjadi ada. Itu keuntungan, ya. Kepandaian itu Allah yang akan memberikan kepada saudara, ya. Allah yang akan menuntun pemikirannya. Yang penting ada minat, ada niat, ya. Mohon kepada Allah untuk bisa, ya. Semuanya ilmu milik Allah, dan juga yang akan memberi pemahaman kepada mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua juga dari Allah juga, ya. Nah, mari kita bincang-bincang matematika. Matematika itu konsep dasarnya itu himpunan. Nah, cerita-cerita saja. Ini juga berguna, ya, bagi guru-guru juga, ya. Semuanya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuanya juga mengerti, ya, paham. Wah, ada himpunan. Himpunan itu diartikan sebagai kelompok. Ini saya akan bicara yang secara umum saja, yang tidak sulit-sulit, ya. Itu himpunan adalah kumpulan, kelompok, ya. Karena kita menganut logika tegas, logikanya Aristotle, dalam bahasa Inggris Aristotle's logic, ya, maka dalam ilmu himpunan itu juga yang dipelajari di sekolah adalah benar salah gitu. Dengan segala kekurangannya kita belajar seperti itu. Himpunan itu nanti khususnya bagi siswa, mana yang jelas-jelas ada anggotanya atau yang menjadi anggotanya, dan yang jelas-jelas bukan anggotanya. Gitu. Sebenarnya ya dalam kehidupan sehari-hari secara lebih luas ya nggak cukup itu,
nggak cukup dengan himpunan itu. Tetapi dengan teorinya logika Aristotle tadi itu sudah cukup banyak ilmunya. Kalau dibuat buku sudah wah banyak, satu ruangan sendiri ya. Jadi dengan himpunan tegas yang benar salah atau 01 atau on off ya, apa saja yang hanya dua, tidak ada di tengah, yang separuh-separuh nggak ada gitu ya. Itulah yang ilmu himpunan yang dipelajari oleh para siswa di sekolah. Namanya himpunan, bahasa Inggrisnya set ya. Set diterjemahkan himpunan. The set itu maksudnya adalah himpunan. Nah, bagaimana contohnya himpunan itu? Nah, himpunan itu yang untuk para siswa itu yang jelas-jelas ada anggotanya yang bisa memisahkan mana anggota dan mana yang bukan. Itu saja keterbatasannya di situ. Diterima saja ya, karena memang dari situ pun banyak ilmu gitu ya. Kalau ada logika yang lain ada, ya tidak saya sebutkan di sini daripada nanti membingungkan. Logika tegas saja 01. Contohnya, kalau adik-adik itu satu kelas sekarang berada di kelas 6 sekolah dasar, himpunan sekolah dasar namanya sekolah dasar apa ya? A gitu aja. A itu anu ada apa desanya disebut dan atau mana SD 01, SD 02 ya, pokoknya SD-nya saudara ya. Jadi misalnya himpunan siswa kelas 6 sekolah dasar anu gitu ya, sekolah dasar apa gitu, 06 atau apa ya. Yang menjadi anggota jelas teman-teman saudara itu di kelas itu ada berapa anak, namanya apal saudara, ini itu yang menjadi anggota. Dan yang bukan anggota ya selain yang ada di kelas 6 yang di kelas saudara itu gitu. Kalau kelasnya banyak ya berarti kelas 6 semuanya, berarti dengan kelas yang lain. Kalau kelasnya hanya satu ya di kelas saudara itu gitu. Yang bukan anggota yang mana? Iya, yang bukan kelas saudara. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5 di sekolah itu. Dan juga di tempat yang lain, bukan di SD yang lain. Sama-sama kelas 6 tapi di SD yang lain bukan anggota. Gitu. Jadi pemikirannya seperti itu. Dalam himpunan itu. Supaya membedakan mana yang jelas-jelas jadi anggota dan mana yang jelas-jelas bukan anggota. Begitu. Apalagi himpunan itu himpunan siswa-siswa kelas 6 sekolah dasar. Kalau saudara di SMP misalnya kelas 7 ya, sebagai contoh yang gampang ya, himpunan para siswa di kelas 7 SMP Pak Maju Makmur misalnya gitu ya, namanya SMP-nya Maju Makmur. Nah misalnya seperti itu. Nah atau kalau saudara di SMA himpunan siswa kelas berapa, kelas 10 misalnya di sekolah apa sembarang ya, kalau ada mungkin ya sekolah SMA negeri berapa 70 orang ada 70 misalnya di suatu kabupaten Temanggung misalnya atau Wonosobo lah, itu tidak ada kelasnya. Tapi kalau menyebut seandainya ada di SMA Negeri 1 Temanggung misalnya kelas 10, nah itu ada anggotanya. Jadi ada yang sekolahnya nggak ada dicari ya berarti tidak ada anggotanya. Itu kalau tidak ada anggotanya namanya himpunannya disebut kosong gitu ya, kosong ya. Kalau belajar juga dengan bilangan misalnya himpunan bilangan asli kurang dari 10, nah berarti itu maksudnya adalah 1, bilangan asli itu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu saja anggotanya, yaitu
himpunan yang anggotanya adalah bilangan-bilangan asli kurang dari 10. Nah, itu berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selain itu bukan anggota. Ya, anggotanya hanya itu. Berapa banyaknya anggota? 9. Kalau di kelas saudara tadi misalnya yang SD kok ada 20 anak ya, berapa anggotanya? Banyaknya anggota 20. Kalau di SMP tadi berapa? Itu 25 misalnya. Lah itu banyaknya anggota 25. Di SMA kelasnya banyak, udah berapa itu? Kelas 10. Di suatu SMA negeri 1 Temanggung, waduh sampai ada 6 kelas misalnya ya. 6 kali kelasnya besar 30, 6 kali 30 berarti ada berapa itu? 180 anggotanya. Banyaknya anggota adalah itu saja, selain itu bukan anggota ya. Nah, di situ lalu himpunan itu berkembang, ada himpunan bilangan-bilangan asli genap. Wah, asli genap berarti ya 24 ya. 24 terus berapa lagi? 6, 8. Karena tidak ada penyebutan yang pembatasan, berarti terus ya sampai capek menyebutkannya, ya kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12 terus gitu. Nah, menulisnya bagaimana? Nah, menulis himpunan itu dengan lambang, ada yang menggunakan burung gerawal gitu loh ya. Ini saya tangannya terbalik, ini harusnya pakai tangan kiri di kanan, ini di situ ya. Karena ini pakai HP ngerekamnya. Ya, pakai kurung gerawal 2, kurung gerawal buka dan kurung gerawal tutup, ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalau semuanya. Kalau yang tadi himpunan bilangan asli genap cukup menulisnya mulai dari 2, 3, 3 ya, 2, 4, 6, titik 3 kali aja kurung kuala tutup ya. Itu menandakan orang sudah terbiasa dimanapun matematika itu untuk seluruh dunia, ngerti maksudnya bahwa anggotanya adalah 2, 4 ya, koma tadi ya pembatasnya 2, 4, 6 koma, titik-titik berarti teruskan sendiri, ada polanya. Oh ini mesti 8 terus gitu. Banyak anggota berapa itu yang seperti itu? Tak berhingga itu ya. Kalau tadi yang bilangan asli kurang dari 10 anggotanya 9. Kalau himpunan kosong simbolnya itu ada yang dengan kurung gerawal itu tidak ada apa-apanya, berarti himpunan kosong. Atau dengan seperti huruf O ini dicorek tengahnya, nah gitu ya. Ini saya pakai tangan kanan loh ya, ini terbalik di situ ya. Itu pakai tangan kanan jadi gini, coret. Nah, gitu ya. Agak sulit saya pakai tangan kiri. Gini ya. Ya, ini pakai tangan kiri tapi di situ kanan ya. Di YouTube-nya ya harus pandai-pandai ya. Kalau saya nanti seandainya pas ini minum, wah dikira saya minumnya pakai tangan kiri gitu, padahal pakai tangan kanan. Ya, itu himpunan seperti itu ya. Sementara mana yang menjadi anggota, mana yang bukan, lalu banyaknya anggota dan cara menulisnya pakai kurung gerawal ya, seperti itu. Seperti di depannya kadang ada ditulis ya, misalnya dengan huruf besar H atau X atau apa saja sama dengan kurung gerawal gitu. Maksudnya adalah nama saja. Seandainya tidak pakai ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Pelan-pelan ya, belajar sedikit-sedikit ya. Himpunan nanti ada irisan, ada gabungan, ada macam-macam gitu ya. Karena saya hanya membatasi hanya 15 menit ya sudah saya akhiri ya. Kalau mau mengikuti penjelasan-penjelasannya bersuka dengan penjelasan saya silahkan ikuti ya. Syukur komen atau like, share, syukur subscribe-nya abot ya. Saya gratis saja, gratis ya. Saya ikhlas saja ya. Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya gratis. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.